Pemilik panti asuhan di Surabaya berinisial NK yang berusia 61 tahun terlapor dugaan asusila terhadap beberapa anak asuhnya yang ditangkap anggota unit 1 PS Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. Resmi berstatus berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian, tersangka NK sudah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang korban panti berjenis kelamin perempuan selama sekian 3 tahun, yakni sejak Januari 2022 hingga 20 Januari 2025. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Nur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Rekan Nur Pambudi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Oke, Oke, baik Justina. Jadi pemilik panti asuhan di Surabaya berinisial NK 61 tahun yang semula menjadi terlapor dugaan asusila terhadap beberapa anaknya yang belakangan pekan lalu ditangkap oleh anggota unit 1 PPA Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur telah resmi berstatus sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian, tersangka NA sudah melakukan perbuatan asusila terhadap korban, salah satu korban anak asuh panti asuhan berjenis kelamin perempuan selama 3 tahun, yakni sejak Januari 2022 hingga 20 Januari 2025. Perbuatan bejat itu terkadang dilakukan tersangka sebanyak 2 kali dalam kurun waktu sebulan. Bahkan terhadap korban yang melaporkan ke pihak kepolisian, tersangka pernah menyetubui korban setiap hari selama sepekan. Tersangka melakukan perbuatan tak senonohnya tersebut di salah satu kamar kosong di bangunan panti asuhan. Saat melakukan persetubuhan terhadap korban, tersangka mengoleskan alat kelaminnya menggunakan cairan minyak goreng dan melakukan aktivitas asusila atau persetubuhan terhadap korban. Menurut Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Rajun Komisaris Besar Polisi Ali Purnomo, tersangka kerap mengancam secara verbal terhadap korban untuk menuruti nafsu berahinya. Selain membentak dan mengumpat, tersangka juga kerap mengancam bakal mengusir para korban itu dari panti asuhannya, sehingga korban cenderung merasa takut dengan ancaman tersebut dan tidak memiliki banyak pilihan untuk menolak paksaan tersangka melayani nafsu berahinya. Apalagi latar belakang korban yang tidak memiliki orang tua lengkap dengan kondisi kehidupan ekonomi menengah ke bawah, membuat korban juga merasa tertekan dan tidak kuasa untuk melakukan perlawanan. Lalu tersangka kerap melakukan perbuatan asusilanya itu terhadap korban pada tengah malam, yakni tersangka melakukan korban saat sedang tidur di dalam kamar pribadi dari si korban, lalu mengajaknya kamar kosong di salah satu ruangan di panti tersebut. Selama tersangka membangunkan dan merayu korban, ternyata memang ada beberapa anak asuh yang mengetahui aksi bejat dari si tersangka itu sendiri. Dan Kasubdit 4 Renakta juga masih mengembangkan penyidikan terhadap tersangka dengan memeriksa beberapa anak yang menghuni panti asuhan tersebut, dan ia tak menampik bahwasanya jumlah korban dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh tersangka ini lebih dari 1 orang anak. Mengenai perizinan panti asuhan tersebut, Kasubdit menerangkan semula panti asuhan tersebut dikelola oleh tersangka dan istri sahnya, namun pada Januari 2022 istri sahnya itu menggugat cerai tersangka, lalu operasional dari panti asuhan tersebut dikelola oleh tersangka seorang diri. Namun mengenai legalitas perizinan sebagai lembaga kepengasuhan anak, ternyata lembaga kepengasuhan anak yang dipegang secara pribadi oleh tersangka ini sudah perizinannya sudah kedaluarsa sejak tahun 2022, karena memang ada beberapa komponen penilaian yang dilakukan oleh pihak kedinasan Pemkot setempat atau kedinasan setempat memang tidak memenuhi syarat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman menerangkan bahasanya semula memang terdapat 5 orang anak yang menghuni tempat panti asuhan tersebut, namun seiring dengan munculnya kebiasaan aneh dari tersangka ini yang kerap melakukan perbuatan asusila terhadap korban atau para penghuni yang lain, beberapa orang anak panti asuhan itu ternyata beberapa bulan terakhir ini sudah kabur meninggalkan panti asuhan tersebut. Kemudian untuk beberapa anak panti asuhan yang masih ada di lokasi, termasuk juga korban yang menjadi korban kejahatan dari si tersangka ini, sudah dilakukan pendampingan psikologis, kemudian sudah dipindahkan ke lembaga panti asuhan yang memang sudah terakreditasi dan layak dan termonitoring oleh pihak kedinasan di Pemkot dan Pemprov setempat. Akibat dari perbuatan tersangka itu,
Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur menerangkan bahwa tersangka bakal dikenakan pasal 81 junto pasal 76D dan atau pasal 82 junto pasal 76E Undang-Undang RI tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang RI tentang perubahan atau tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan ancaman pidana yang akan diterima oleh tersangka adalah paling lama 15 tahun. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali rekan. Berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. TKP dan waktunya di kota Surabaya sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan terakhir dilakukan yaitu 20 Januari 2025, beberapa waktu lalu. Adapun pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 81 junto pasal 76D besar dan atau pasal 82 junto pasal 76E besar. Bahwa tersangka itu melakukan hanya di TKP tapi kamar yang berbeda. Jadi tersangka melakukan bujuk rayu kepada korban, kemudian ada juga saksi lain yang melihat dengan beralih dari kamar satu ke kamar yang lain. Jadi kamar yang kosong yang digunakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.